Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Ini segmen terakhir, waktunya tinggal 5 menit. Jadi closing statement singkat-singkat saja. Ya, sebuah otokritik perbaikan dan penguatan KPK itu harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Tidak ada lembaga yang sempurna. Di sana terdiri dari orang-orang yang juga tidak lepas dari lemah dan kuatnya. Jadi nggak perlu juga dipungkiri, saya kebetulan juga menjadi pelaku sendiri dalam hal melakukan laporan kepada KPK. Saya juga punya teman-teman orang KPK yang punya cerita sendiri tentang bagaimana persoalan di internal KPK. Bahkan ada anekdot begini, kalau dulu di lembaga asal, dia korupsi kecil, mendapat pungli kecil, dihina-hinakan publik. Sekarang ketika di institusi yang kata dimuliakan itu, dia berpindah ke sana, dapat suap besar, dimuliakan publik. Ini kadang-kadang ada anekdot seperti itu. Nah, artinya begini maksud saya, kita mendukung KPK. Bahkan saya pikir sejarah mencatat saya totalitas ketika menolak revisi undang-undang KPK ketika ada upaya pelemahan. Tapi dalam hal pembenahan-pembenahan, jangan tutup diri. Ya. Dalam hal koreksi-koreksi terhadap bagaimana kita membangun sistem dan pemberantasan korupsi lebih optimal, KPK harus aware dalam hal itu. Nah, ini banyaklah sebagai praktisi hukum, kita banyak cerita lah. Ketika ada tadi kalau dinyatakan nanti kan ada banding kasasi atau ada perdebatan di persidangan saksi. Ada hakim pengen memutus A, lalu ada oknum ya dari institusi menyatakan kalau Anda nggak mutus B, kasus Anda saya angkat. Ini banyaklah hal begitu. Praktisi banyak mengalami hal itu. Mungkin Pak, nah, ya Pak. Maksud saya begini. Itu bukan tidak mungkin ya yang disampaikan. Jadi, ya. hal-hal Karena kan itu, ya tidak bukan berarti KPK ini suci begitu ya Pak ya dari praktek-praktek seperti itu. Jadi apabila ada informasi mengenai organ yang ada di KPK itu tidak benar, dilaporkan juga ke KPK, KPK juga pernah menangkap internal sendiri di proses hukum. Jadi bukan kok kita melindungi staf itu enggak, mekanismenya berbeda dengan lembaga lain. Jadi kalau ada isu-isu misalnya ada pelanggaran, apalagi melakukan tindak pidana korupsi, ya dilaporkan aja, jangan hanya sekedar omongan. Sampai ngancam seperti Pak Indra ini ya. Itu KPK itu nangkap organnya sendiri juga pernah, yang dia tidak tahu bahwa yang menangkap itu orang KPK, setelah dibawa KPK baru tahu. Nah, gitu loh. Jadi apabila pelanggaran kode etik pun itu juga diproses hukum, apabila dia diterima misalnya dari orang, terima istilahnya gratifikasi dari seseorang yang secara tidak langsung maupun langsung ditangani oleh KPK. Itu ya sudah ada kok Pak sistemnya. Iya, sistemnya ada pemecatan. Ada penguatan KOP, bahwasanya ada pelindungan tanda kutip sedemikian rupa. Ini juga itu nampak ketika ada koreksi dari publik, lantas ada bullying yang lain dalam rangka mengkerdilkan. Nah, jadi maksud saya begini. Kita itu sebagai seorang sahabat yang baik adalah mendukung, melindungi sahabat ketika berjalan yang benar. Tapi sahabat yang baik juga adalah dia akan mengkoreksi, menjegal kalau perlu sahabat ketika akan terjerumus pada jurang yang dalam. Jadi harusnya maksud gini. Harus ada angket ini sahabat yang baik atau sahabat yang buruk nih buat KPK? Tentunya kita adalah sahabat yang baik. Kami ingin DPR kuat, KPK kuat, semua institusi penegak hukumnya kuat. Itu yang pertama. Kemudian ini kaitannya saya masih lanjut ini. Ibu Siti Fadila saya minta betul menjadi konsen ICW. Ya, saya ingin tahu letak titik salahnya di mana. Ya, tolong dikaji. Ini no case yang dijadikan kasus karena apa? Ada kekuasaan besar di luar kekuasaan negara. KPK terlibat di dalamnya. Satu. Kemudian dua, kita bicara mengenai masalah suksesnya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK itu bukan berarti banyaknya orang di OTT atau tertangkap, tapi apa, indeks pemberantasan korupsinya makin menurun, tapi apa, orang sadar hukum, orang tidak mau untuk melakukan tindakan koruptif. Ya, tapi apa faktanya? Jauh kan, jauh panggang daripada api. Baik. Nah, saya ingin sampaikan sedikit ya, KPK jangan sampai melakukan OTT sebagai suatu perbuatan sewenang-wenang. Ingat tuh, orang belum sadar aja ada kejahatan dalam jabatan. Bisa dilakukan tuntutan pidana terhadap penyidik KPK, komisioner KPK, kejahatan dalam jabatan. OTT silakan, tapi jangan OTT seperti polisi lalu lintas yang ngumpet di pohon, di bawah pohon. Orang salah dulu baru ditilang. Ini baik, silakan nih Pak Tama. Ya, ada dua hal yang kemudian akan jadi perhatian ya. Tentu yang pertama Siti Fadila itu kamu harus itu misalnya Siti Fadila apapun misalnya yang berhubungan dengan KPK yang dianggap keliru, dianggap melakukan kejahatan misalnya. Untung kamu bilang Siti Fadila itu dibuat laporan, silahkan saja. Karena kan kita juga sama-sama sepakat. Kita pun dari LSM sama. Law is seperti what dan semuanya tergantung dengan bukti. Kita pun ketika ke KPK, kalau nggak ada bukti, ditolak, kita wajar.
Tapi kalau kemudian ada bukti, ada yang lain segala macam, itu harus jadi pertimbangan. Bab kedua sedikit. Parameternya ini yang sangat subjektif. Lagi-lagi, saya pernah menjadi pelapor loh dengan hasil audit. Berapa banyak yang dilaporkan? Nah, jadi berapa banyak? Lagi-lagi gini. Cewek puluhan laporan ke jadi lagi-lagi KPK, memang kadang-kadang banyak yang transparansi juga, terkait gitu dengan tolak ukur itu menjadi problem. Ya, Ini menjadi kita juga tidak tahu dari mana bukti barometernya. Makanya itu kemudian KPK punya tugas melakukan pendidikan, pencegahan. Itu kemudian diedukasi. Kalau memang melapor ke KPK, ini dan segala macam buktinya, itu yang kemudian terus dikerjakan oleh KPK. Baik, Jadi menurut saya, waktunya sudah habis. Terima kasih nih Pak Tama, Pak Yasin, Pak Indra, sumber waras ya. Auditnya jelas. Baik, tindak lanjut kita sambung lagi tadi berikutnya. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.